Assalamualaikum. Ini tanggal 15 Maret pukul 11.35 ya guys. Jadi setelah kemarin seharian kita istirahat, kita kuliner di Medan, kemudian sempat juga bertemu dengan saudara gitu ya di Medan. Kita putuskan hari ini untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Aceh guys. Baik, kita menuju Aceh. Jadi perkiraan untuk tiba di Lusmawe sekitar 7 jam 14 menit guys. Kalau tidak ada halangan kita tiba di sana pukul 7, jadi pas maghrib gitu ya, kalau nggak berhenti. Helvetia. Ini exit tol Helvetia. Ya, ke Binjai kita ambil ruas jalan tol. Kalau Medan lurus kita ambil yang ke arah Binjai guys. Dan ini di daerah Helvetia ya guys. Alamak. Banyak tuh 248 tuh kayak tos herba gitu. Oh iya, yes, ini franchise kali ya? 248 Apa ya, dijual apa ya? itu kayak bikin swalayan, terus ada kafe, bisa minum di tempat kafe gitu, tapi masif gitu, jadi kayak banyak ya. Iya. Sebentar lagi kita akan memasuki ruas jalan tol Binjai Aceh. Sini bang. Ya, kita bisa lihat sudah ada gerbang tol Marelan 2. Sini masih tap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pukul 12:05. 12:05 kita masuk tol menuju ke Aceh guys. Jadi kita akan lihat kira-kira apakah sudah lebih jauh exit tol untuk ke Aceh, karena terakhir kita tahun lalu itu exit tolnya itu di Pangkalan Susu guys. Kalau di daerah tol ini banyak tebu, jadi sebelah kanan ini tebu semua ditanamin guys, di sebelah kirinya sawit guys. Ini tebu semua nih. Terus jadi kalau di map itu lurus banget guys. Jadi guys, ini sekarang kita itu lagi rintik-rintik ya. Jadi seandainya ini nanti hujan gitu, beneran agak deras. Nah, ini ada rest area kilometer 10A, jadi nggak jauh lah dari gate masuk tol tadi ya. Masih sepi, terpantau sepi ya. Ini baru ada Pertashop doang. Anehnya guys, ini kita ngerasain rintik-rintik tapi di jalan itu nggak basah gitu.
Oh, cuman mobil kita aja yang kena hujan. Insya Allah tabarakallah kita ngerasain hujan akhirnya, ya Allah. Nah ini hujan guys. Sejak kemarin itu kita ngerasain panas luar biasa ya. Dan hari ini kita disambut oleh hujan, Masya Allah. Semoga menjadi rahmat ya guys, karena benar-benar kemarin suhu 34, 33 ya. Tapi ini hari ini 28 derajat di kilometer berapa nih? 33. Alhamdulillah guys, kita langsung dibanjiri hujan ini guys. Masya Allah banget, nggak tahu hari ini kok kayak emosional banget ya Allah kok. Terus apa? Kayak dikasih hujan gitu sepanjang jalan tuh sama Allah. Ini sekarang 27 derajat suhunya guys. Memang belum nyampe ke Aceh ya, tapi ini udah tol menuju Aceh gitu. Dan kita nggak akan keluar-keluar sampai kita udah mau mendekati Aceh gitu. Nah, ini kita akan melewati jembatan Sungai Wampu yang panjangnya 230 meter. Ini keren banget guys. Ini dari bahannya apa nih bang? Baja Habim ya. Ya dari Habim ya, dicat warna merah. Iya gede banget tadi kan. Nah ini rest areanya guys, di kilometer 41. Iya. Ini belum ada ya kayaknya ya. Memang nggak ada. Ini 41A. Tadi Pertashop doang yang sebelumnya. Nah ini belum ada. Jadi kalau mau isi pastikan di Medan sudah full teman-teman, atau di kilometer 20 tadi ya, atau apa 10 ya, di kilometer 10 rest area tadi yang di awal itu ada Pertashopnya. Di kilometer 73 kita menemukan penanda untuk keluar Pangkalan Brandan ini di keluar 74 ya. Langsa atau masih ditutup? Ya, jadi ini apakah kita akan keluar dulu gitu ya? Langsa tuh masih. Iya, jadi yang ke Langsa itu masih ditutup guys. Nah, jadi kita akan keluar dari Pangkalan Brandan ya. Di sini masih di beton. Wah. Oh belum ada tembusan sama sekali, itu masih gelap banget ya. Depannya masih bukit. Iya masih bukit. Nah ini kita keluar Pangkalan Brandan guys. Tapi kalau keluar Pangkalan Brandan juga ini kita udah hemat waktu banget, karena ini baru pukul 12.43 guys. Tapi kita sudah keluar Pangkalan Brandan. Memang teman-teman yang di Langsa juga pada bilang katanya kalau mau ke Medan sekarang dari Langsa 2 jam udah nyampe. Kalau dulu sebelum ada tol itu 4 jam baru kita tiba di Medan guys. Kita akan melewati gerbang tol Pangkalan Brandan. Kira-kira dari Medan tadi kita bayar berapa ya guys? Oke. Jadi dari Helpen 97.500, Marelan 102.000 mungkin. Oke, berapa dari Marelan kira-kira?
Ya, 102.000 guys. Jadi tersisa saldo 73.000. Nah, jadi waktunya itu hanya 42 menit loh dari Medan untuk ke Pangkalan Berandan ini. Nah, bagus. Ya, 42 menit. Nah, kita akan menuju ke sejam. Kuala Simpang, Langsa ke kiri. Kurang dari sejam. Ya. Ini ruas tol Binjai Langsa guys. Tapi belum tembus sampai ke Langsa ya, baru Pangkalan Berandan. Iya. Nah, ini kita masuk ke jalan nasional guys. Jadi insya Allah kita akan melewati Aceh Tamiang. Insya Allah, Simpang. Jadi tertib. Truk-truk itu pernah berhenti. Nggak boleh beroperasi gitu. Iya. Ya, jadi vibes Acehnya ini udah kerasa nih guys, suasana jalannya kiri kanan, walaupun ini masih di Sumatera Utara. Seperti ini kondisi jalannya. Sejauh ini keluar dari tol masih mulus. Ini kita udah tiba di Pangkalan Susu pukul 12.51. Jadi bedanya dari exit tol Berandan tadi ya cuma 5 menit aja untuk tiba dari exit tol Pangkalan Berandan ke Pangkalan Susu guys. Nah, ya Tuku Boy. Nah, ini ke sana tuh langsung Pangkalan Susu. Guys, tiba-tiba ada serangga yang nemplok di kaca. Apakah dia nyasar? Oh, dia sudah terbang. Ini kita masuk ke Besitang guys. Jadi guys, sebenarnya pas di Medan itu karena saya tidur ya, jadi nggak ke-record data buat tol keluarnya untuk ke Medan. Jadi mungkin kita nanti akan bikin sesi khusus untuk ngebahas biaya tol, akomodasi, BBM itu dalam satu sesi khusus, serta analisa jalur tol lintas Sumatera ini gitu ya guys. Kan baru aja. Riau. Riau sama Jambi ya. Ini pohonnya redup banget guys, di pohon terbesi. Nah, ini yang ada di jalur Jambi Pekanbaru. Ya. Iya, panas banget soalnya ya, gersang kan sana. Jadi mungkin ada saran untuk wilayah di Riau sama Jambi itu pinggir jalannya ditanami terumbu besi supaya tidak terlalu gersang dan tidak panas gitu ya. Jadi di jalan itu teduh. Wow, ini jalannya lumayan rusak, tapi hanya sedikit. Di sini jalannya sudah kembali bagus. Iya, ada monyet. Ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, kita masuk perbatasan antara Sumut dan Aceh guys. Watas. Nah, ini Watas, Aceh, Sumatera Utara, pukul 13.24 guys. Oh, ini nih deh, yang orang-orang tuh gak bisa lewat di sini kan? Oh, Yang ya di sini yang airnya tinggi banget guys, semadam ya. Iya kan? Ya, Semadam. karena ini memang lebih rendah sih. Yang Najwa Shihab datang ke sini, terus ke dalam masih jauh lagi gitu. Bis-bis Betul. yang nganter sini kan? Ya, pada ketahan kan. Nah, ini nama daerahnya Sungai Liput guys. Ini yang banjir di sini juga benar. Iya, kena juga nih Sungai Liput ini. Tuh bang, bekas banjir. Ya bang, setinggi tiang listrik ini.
Oh, si ini nih. Pohon ya? Pohon. Kan ada batas tuh. Tuh pohonnya. Ya gitu. Jadi kayak bekas tanah gitu, guys. Oh iya, ada coklat gitu ya? Coklat. Jadi yang coklat? Iya, coklat. Kerendam. Iya. Jadi bisa dibayangin, Kerendam iya, gitu. yang kerendam berarti yang Di sebatas bawah ya? tanah. Ini luar biasa di sini, guys. Benar-benar tinggi banget. Nah ini tiang listriknya tuh juga kayak ada gradasi gitu loh. Ngeri ya, guys, tidak bisa terbayangkan. Nah, Iya, soalnya dalam, ini naik ke atas. Ini sampah pada dikumpulin di sini di Pulau 3 Pemprov Aceh. Cetamiang. Nah, ini Pulau 3 nih, guys. Semadam ya. Nih. Oh, di sini juga deh SPBU sini. SPBU sini. Kan ada yang punya kopi Semadam tuh. Ini kopi. Oh, rame nih. Dulu jadi pada parkir di sini. Kalau nggak salah SPBU ini. Iya. Banyak Nah, yang kejebak itu berhari-hari gini. yang apa? Yang truk-truk ini kan udah deket dari sini, Bang. Pinggir jalan. Coba kita lihat. Nah, Semadam ini luar biasa, guys, banjirnya. Nah ini kalau nggak salah yang longsor, Bang. Nih bukit ini. Ya, nah jadi guys, memang dari dulu kalau mau ke Aceh Tamiang itu kita ngelewatin bukit ini. Jadi kayaknya pembuatan jalan juga si bukit ini lasting gitu ya. Nah pada saat kemarin kejadian karena hujan berhari-hari yang menghambat perjalanan, kayaknya ini longsor ya, Aceh Tamiang bangkit. Nah ini longsor mengakibatkan truk-truk bantuan nggak bisa masuk. Iya, ini ngeri banget. Nah ini sebelumnya nggak kayak gini, banyak tumbuh-tumbuhan. Nah ini bener yang ini longsor. Jadi jalan ini ketutup berhari-hari. Udah yang logistik nggak masuk, dari Banda Aceh juga ketahan karena banjir juga. Jadi Aceh Tamiang ini sempat terisolir berhari-hari ya guys, sampai seminggu lebih kalau nggak salah. Wah ya Allah, merinding banget nih melewati daerah ini. Dan ini semakin ke bawah semakin rendah guys. Jadi kita ini nurun jalannya tuh terus. Insya Allah. Aceh kuat, Aceh bangkit. Jadi kalau dulu tsunami itu daerah Aceh yang terdampak itu yang pinggir laut guys, karena kan tsunami itu dari ombak air laut kan. Nah kalau banjir ini justru yang di darat, yang jauh dari laut. Aceh Tamiang ini jauh banget dari laut. Lalu kalau tsunami itu sekali terjang air surut lagi. Berbeda dengan banjir ini tuh sampai berhari-hari merendam rumah, merendam sawah, merendam sungai. Jadi sumber penghidupan itu semua tuh terdampak gitu. Bahkan banyak yang kehilangan mata pencaharian. Sampai ternak-ternak warga juga kan
terkena dampak gitu ya. Karena biasanya kalau di Aceh itu, nah ini termasuk longsor juga nih. Biasanya kalau, nah rumahnya ambruk, ya Allah, ya guys itu dampak banjir juga kayaknya, ambruk rumahnya. Nah, biasanya kalau mau deket Lebaran itu ternak-ternak, Ya, tentara juga di itu jalannya tadi becek. Ternak-ternak itu dipersiapkan untuk Lebaran sama untuk kurban nantinya. Nah ini daerah ini guys, ini tinggi banget ini banjirnya. Tuh guys, sampai setengah sawit. Nah ini lihat sawitnya tuh bekas. Iya. Jadi kalau ada yang bekas-bekas tanah itu ya sebatas akhir tanah, nah segitulah tinggi airnya. Ini truk besi yang membuat sejuk perjalanan. Ini udah lama banget buat truk besi ini guys. Jadi benar-benar yang banjir kemarin itu kayak pembersihan gitu. Dibersihkan lagi sama Allah. Jadi kita melihat rombongan sapi-sapi ya. Nah ini bekas banjir ini guys. Iya. Nah ini terlihat banget bekas banjirnya. Kan banyak yang jualan kan. Iya, dulu jualan kelapa ya rata-rata. Ini terasa banget sih bekas banjirnya. Nah ini tiang listriknya guys, tuh. Sampai miring-miring. Nah ini miring nih, yang mau jatuh. Nah sampai segini nih. Udah gak ada yang jual lagi. Ya. Nah ini rumahnya juga ini sampai ke bawah, sampai hancur. Mau bikin baru mereka. Ya ini bikin baru nih. Biasanya orang jualan buah sama kelapa gitu. Dulu sepanjang jalan ya. Sekarang udah pasca banjir ini. Nah ini juga Baru kenapa? Apakah pada mokel? Tutupan semua. Nah ini ada yang jualan kelapa. Boleh gak sih bangun rumah di sini kayak terhadap KTP? Nggak boleh kayaknya. Ini ilegal juga mereka ini. Kenapa kayak didiemin? Udah capek kurus. Nah, ini hancur. Tuh. PT lagi tuh. Oh tuh rumahnya. Aduh. Sampai hancur banget. Oh, itu. Ya itu batas rumahnya. Sampai ke atas. Sampai ke hampir kena atap. Nah dulu pernah 20 tahun yang lalu banjir juga, tapi di daerah sini enggak guys, melainkan di sungai. Nah ini mobil-mobil yang kena banjir kayaknya ini. Kita udah memasuki daerah Kuala Simpang guys. Nah di sini juga ini kejuruan muda ya, kejuruan muda. Iya. Ini kali ya. Oh. Ini istirahat sih kayaknya. Dan di sebelah kiri kalau nggak salah bang. Oh, itu BNN. Nah ini ada tenda bantuan air bersih BNPB. Nggak tahu nih orang apakah masih ada yang di tenda atau sudah pada pindah. Nah ini banjirnya luar biasa dahsyat ya guys. Nih rumahnya, nah setinggi ini guys. Ini kena banjir nih sampai
ke atas. Nah ini Sungai Liput, Sukovindo ya, Sokvindo, Sokvin ya. ATM bank juga kena. Duitnya juga ini kali ya. Iyalah. Duitnya pada Nih, basah. dulu relawan di sini. Ya dulu posko relawan di sini guys, pos lanjut peduli. Nah, ini ruko baru nih sebenarnya, tapi kayaknya kena banjir juga. Nah ini kelihatan ya banyak lumpur-lumpur gitu. Luar biasa, ini masih lumpur nih guys. Ini rumah-rumah, ini rumahnya nih. Ini kena banjir semua nih, sampai atap nih. Ini rusak. Rumah makan Ampera loh, itu masih kelihatan. Nah ini luar biasa ya guys, tuh rumahnya sampai atap guys. Ya Allah, merinding banget liatnya. Ini harusnya nggak ada nih. Nah ini orang-orang pada, dah ini rumah itu sampai atap, masya Allah. Sebagian sudah pada kembali kayaknya ya guys. Ini rumah-rumah masih kelihatan banget ketinggian air yang masuk ke rumahnya gitu. Nah, ini. Ya Allah, ini sampai hancur. Itu dahsyat banget pas banjir kemarin itu. Bisa dibayangkan. Ini orangnya udah cek rumah nih. Udah banget. Bisa juga dia. Oke, dan nasib. Enggak, dia juga tahu dia salah. Nah, ini nah. Nah, ini ada sungai di sana. Pembangunan hunian sementara. Oh, di sana hunian sementara. Nah, ini rumahnya udah habis semua ini, guys. Sampai ke atap. Oh, di sini kali ya mau dibangun. Sama ini nih. Rumah. Nah, ya, hunian sementara, benar. Oh, ini tempat ibadah juga ada di sini, nanti mau dibangun. Ini guys, kiri kanan di daerah Sungai Liput. Ya kebayang kalau yang tinggalnya itu di pedalaman, pasti udah nggak ada kehidupan lagi mereka gitu ya. Tapi seneng karena ngelihat, nah ini ada yang masih di tenda. Maksudnya udah pada jualan gitu. Ini benar-benar perjalanan pasca banjir, pasca bencana guys. Luar biasa. Bayang ya dahsyatnya banjir kemarin itu. Itu habis juga di bawah. Dia belum masuk ke Aceh Tamiang kan? Iya belum, ini masih Sungai Liput, tapi udah Aceh Tamiang sih Pak, ini kabupaten. Oh, Oh iya, ada SPBU Sungai Liput itu ya? Tapi semadam. Semadam kayaknya itu yang parah.
Ini SMK itu parah banget tadi sekolahnya. Ya, kalau nggak salah YouTube ya, yang punya kafe Semadam itu loh. Tadi nggak nonton. Untuk daerah bersih. Ya, di sini kita bisa melihat banyak banget ada lah ya bantuan air bersihnya guys. Alhamdulillah banget ya. Tuh, Karena bol-bol kayu. masih ada guys yang ngambil kayu. Tapi dia kecil ya. Mungkin itu dari kayu yang ini kali. Ini Kuala Simpang guys. Nah, ini. Kita memasuki Kuala Simpang. Ini ibu kota Aceh Tamiang. Ini agak tinggi ya. Tapi di bawah itu banyak banget orang yang tinggal di bawah. Terima kasih sudah jual hutan kamu. Di sini nih ngeri nih guys. Mana ya yang truk-truk itu ya? Itu di sana. Masih di Lewat depan ya? dari pasar. Oh iya benar. Nah ini guys, ini karena banjir ini guys. Ini tenda juga masih ada. Iya ini tenda. Waduh lihat. Udah ditinggalin. Masih ada itu. Nih hancur rumahnya. Nah ini juga nih bangunan sementara, ini asbes kelihatan. Ini ya ini hancur, tinggi banget. Nah ini bangunan sementaranya tuh, rumahnya udah nyungsep ke bawah. Oh ya Allah, ngeri banget ini. Yang di bawah ini habis guys. Ih, apa ibu geser loh rumahnya. Aduh, ngeri. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Ije tuh. Tadi ada tulisan Pelindung Ije. Nggak tahu. Ini juga ini habis ini. Oh, itu rumah. Nah ini BNPB Rumah tuh, bantuan. ya rumah bantuan kayak itu di bawah. Air terminal. Itu dari Nih, ya sebagian orang sudah pada kembali ke Mensos. Nah, ini masih terlihat di SMP Tamiang. ya dulu kan tsunami Aceh Tamiang itu aman. Aman karena dia jauh dari. Aman. Ini daerahnya paling aman dari tsunami guys. Aceh Tamiang, Langsa itu sangat aman dari tsunami. Tapi pada saat banjir kemarin, disinilah yang paling parah guys. Tapi 98 juga pernah banjir parah. Iya 98 sama 2003 tuh. 2003 atau 2004 ya. Iya, jadi memang setinggi itu. Kayak ada siklusnya kali ya. Iya kayaknya. Ini masih sahabat. Ya ini, Masih bersihin. nah ini termasuk yang Orang-orang kalau lagi malam, bersihin. ya Oh, pada bersih masih. Nah ini mati. Aceh Tamiang tuh jadi kota mati tuh yang di sini nih. Kalau malam itu. Ayo, bangkit ya. Dan alhamdulillah orang-orang udah mulai jualan ya. Tuh. Nah ini udah tutup semua ini. Padahal sebelumnya pada jualan. Ini rame banget biasanya kita kalau ngelewatin sini. Masih kerasa ya debunya. Masih debunya ini masih belum hilang guys. Sampah. Karena memang harus dicuci sih, harus disemprot ya. Tuh. Karena memang setinggi ini banjirnya, dan banjirnya itu bukan bening tapi kuning. Dia membawa material gitu. Tapi dealer motor
Ya, Banjir jalan ya? meter buka dia alhamdulillah. Oh, buat lebaran. Iya, orang-orang kan udah pada kehilangan kendaraan ya. Nah, ini pasar, guys. Oh, dulu. Ini pasar, Jadi seperti ini, guys. Kebayang. ruwet gitu ya. Ruwet. Sedih banget ini. Nah, ini udah di bawah ini nih kena banjir semua ini pasti ini. Ini juga kena, ini juga banjir. Setinggi ini. Apalagi di bawah. Iya, ini rumah ini habis. Iya, bekasnya kelihatan. Majelis Pendidikan Daerah. Ya itu udah pada Masjid Taqwa Muhammadiyah udah dibersihin. Nah, itu sampai seatap itu loh, tingkat 2. Nah, ini dulu pernah banjir banget. Nah, di bawah sini. Tuh habis Tuh. rumah di sini. Nah, ini habis semua, guys. Tuh. Di bawah. Nah, itu di sana tuh ada banyak tenda. Sebelumnya di sini tenda-tendanya. Ini sekarang udah dipindahin ke bawah. Nah, banyak yang direlokasi ke sana gitu ya. Nah, tenda-tendanya di sana, guys. Musola darurat juga di sini. Itu relawan yang bersihin. Klinik Harmoni. Nah, ini punya bapaknya. Tuh. Kena itu loh. Nah, di bawah ini masih ini habis semua. Nah, di sini nih yang kelihatan banyak bangkai Truk, hewan, mobil. mobil-mobil. Di sini. Iya, mulai daerah sini nih. Yang apa? Hewan-hewan, bangkai hewan. Nah, di sini. Ini lihat bekas banjirnya itu masih ada gitu, guys. Kita mau lihat nih masih banyak loh tenda-tenda relawan gitu. Mana ya yang truk, Bang? Tuh. Itu kan. Bukan di situ. Mobil-mobil. Ada mobil-mobil rusak yang ya kena banjir masih ada. Nih, rumah-rumah bantuan. Ya, ini rumah bantuan ya. Dompet duafa yang bantu. PLN. Tuh. PLN. Nah, ini mobil ini dulu apa ya? Nah, ini pompa Pertamina Dinas Lingkungan Hidup itu kena, guys. Sampai atap, guys. Sampai jendela itu. Tuh batasnya tuh sampai jendela. Tenggelam. Nah, ini lintas Kupi juga dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah di mobil ya tinggal di lagi. Ya udah nggak bisa diapa-apain lagi kali. Ini GO juga kena kali ya. Tiga cuan baru. Miga cuan baru ini. Rayakan jam operasional jam 3 sampai jam 5. Oh, ini deh masjid yang cantik nih. Iya, Hadijah. Di mobil. Ini rumahnya. Nah, Wah. bekas air. Iya, ini bekas banjirnya sampai lantai 2 itu, guys. Masjid ini juga kena. Ini rumah-rumahnya, ya Allah. Ini truk. Oh, bukan. Belum, kayak depan dikit lagi. Jangan cepet-cepet, Bang. Nanti kita kelewatan. Ini rumah ini juga, ini orangnya kayaknya belum nempatin ya. Ada yang udah masuk lagi, ada yang belum. Ini banyak pada beli sofa baru karena memang banyak, guys, yang ya kerendam ya, bayangin aja sampai atap habis semua lah, kulkas, elektronik segala macam. Tapi sudah pada bangkit lah, alhamdulillah. Insyaallah. Dapur Deka. Ini juga nih habis ini kena ini. Oh, iya, kasih. Nih sampai ke atap itu, sampai ke atap ini. Ini TNI, guys, kompi. Jalannya juga masih, ini habis ini, Allah. nggak bisa difungsikan lagi. Allah. TNI habis, guys. Dapat. Nah, itu batas banjirnya tuh luar biasa, ya Allah.
Ngeri guys. Aceh belum baik-baik saja guys. Ini habis semua, mall pelayanan publik juga habis. Sampai tingkat 2 itu tuh, Bank Aceh. Nah, ini gedung ini juga Dinas Perpustakaan. Nah, ini perkantoran Aceh Tamiang guys. Itu sampai tingkat 2 tuh. Nah, di sini tuh yang mobil-mobil pada antri bang. Di sini dulu tuh, tapi udah dievakuasi, berarti mobil-mobil dibawa kemana ya? Diangkutin ke Medan kali ya. Ini dulu indah banget bang? Cantik banget loh. Duh kan udah mulai teduh. Iya. Terakhir kita kesini tuh udah mulai teduh. Udah teduh banget. Banjir. Iya, ini kena banjir mobilnya. Tuh. Nah, ini rumahnya ya Allah. Habis guys, ini juga ya Allah. Tinggal pondasi. Ini udah sampai atap itu. PLN juga kena nih, habis. Nah, ini saksinya lah guys. Kalian bisa lihat. Ini rumah-rumah pada ditinggalkan. Nah, ini masjidnya. Ini kayaknya kena juga deh. Ini dompet duafa juga masuk. Nah, ini rumah-rumah nih habis, ini kena nih guys. Odong. Ya odong-odong. Kena juga deh kayaknya itu. Mobil kayaknya. Ya, ini mobil kena banjir. Ini masih ada tuh. Nah, ini ada masih ada tenda guys. Di sini. Ini yang rumahnya ya udah nggak punya rumah lagi kayaknya. Nah, di sana tuh yang banyak tenda. Nah, di sini masih ada yang tinggal di tenda di sini guys. Jadi memang kita harapkan untuk pembangunan hunian sementaranya dipercepat gitu ya. Kasihan gitu. Nah, ini dulu ini juga ramai banget, bersih banget. Tapi pasca banjir ini benar-benar lama ya pemulihannya, karena kan dari bulan November ya. Ini juga kayaknya baru jadi terus kebanjiran. Oh, ini yang orang-orang pada kesini. Nah, itu baju-baju kan? Ke situ ya? Iya, pada naik ke situ. Banjir juga. Banjir, tapi orang naik ke tingkat 2. Sampai ada yang merusakin atap karena takut nanti banjirnya. Ini tanah-tanahnya, ini Polresnya guys. Sama. Jadi. Nah, ini tanaman aja sampai mati. Kenapa? Ya karena banjirnya itu kan ngerendam, nggak bisa hidup lagi dia. Nggak bisa napas ya? Karena kan bawa ini tanah kan, lumpur gitu. Ini masih guys, tuh lumpur. Iya. Bagus banget. Mobilan tangki itu di mana ya bang? Yang Indih itu. Tapi di sini udah kelihatan listrik sih guys. Listrik udah masuk ya. Tapi mungkin ya Listrik nyala terus. Iya, nyala terus. Hebat ya. Tapi mungkin di kotanya aja ya, di sini gitu. Apa error kali?
Atau pakai apa? Solar cell atau gimana? Ini guys sampai atap guys. Nah itu apa pendapat kalian guys melihat video ini? Biasanya kita menyusuri jalan ini tuh bersih banget, hijau, sampai tanaman juga mati ya guys. Rumahnya udah lagi bikin atau gimana? Itu kayak mereka cat lagi kayaknya. Nah ini kayak rumah tentara deh, kalau nggak salah. Iya nggak sih? Atau Iya kali ya. Kayak rumahnya PTPN, tuh kiri kanan. PTPN kayaknya. Sini juga sama guys. Sisi. Tuh sama nih. Ya mereka udah cat lagi itu. Bekas-bekas lumpurnya masih banyak ya guys. Itu sampai atap loh bang, ya Allah atapnya tuh ada batas banjirnya itu. Sini kali. Ini mobil semua di sini bang. Ini dibawa ke sini semua. Ini bibit sawit baru nih. GNPP. Tenda. Iya, 12.600 Amax. Itu ada pompa minyak tuh. Iya. Lampu ini. Ini apa namanya? Lupa bang. Daerah Ini Karang Baru. Nah ini bekas lumpur guys. Angsa sama Kuala Namu
kayak Kuala Simpang, lebih parah Kuala Simpang ya. Iya, Kenapa ya bisa gitu ya? karena dia lebih rendah. Nah, ini SMP 2 Karangbaru juga terdampak ya. Sekolah ini juga. Tapi secara umum udah bangkit ini, Udah ini pada jualan lagi. udah normal lagi. Normal. Tapi kita kan Kita nggak tahu belum melihat daerah sawah nih. yang di dalam. Yang di dalam gimana? Jadi kan hanya di permukaan aja nih. Ini tuh pinggir jalan utama Oh, di Semantok. Udah rumah. Kayak bangunan Enggak. Ini memang developer ya. wah, Ini rumah di sini bantuan. nih rumah bantuan nih. Nah, daerah sini nih guys. Rumah cantik banget. Nah, hunian sementara masyarakat di Sehat-sehat. rumah ya. hunian Danantara. Sehat-sehat. Di sini guys. Itu sampai ke belakang itu. Lima. Oh, dikasih rumput sintetis. Jadi lebih adem. Nah, sampai di sana tuh Alhamdulillah. guys. Luas banget ini. Pos 3 upah. Oh, ini upah. Apa opah beda? Opak, opak. Kalau kita bilang opak itu sampai di sana. Kok opah? Ah, ini mobilnya? Oh iya, ini mobil-mobilnya guys. Itu bukan? Enggak, itu kayaknya tadi ada orangnya. Jadi masuknya dari sini, opak guys namanya. Itu bisa tembus ke Pertamina juga. Yang Ferry Irwandi masuk ke dalam itu. Iya, dia masuk ke dalam. Nah, itu Tamyong, apa? Seruwe ke dalam tuh. Nurul Mukhlisin. Itu dia. Ini. Di belakang ini, Bang. Yang kayu itu. Oh, yang nahan. Mobil kasihan ya Allah. B ya, plat B. Servis Gen 1. Nah, di warung kopi sudah mulai hidup. AW. AW artinya rotan. Nah, ini di daerah Tualang Cut guys. Tualang. Nah, ini ada tenda BNPB masih, tapi sudah tidak ada orang lagi ya, banyak lagi sudah direlokasi. Alhamdulillah orang-orang sudah pada jualan, sudah kembali beraktivitas seperti semula. Dan di daerah sini ya, sejauh mata memandang kita selalu melihat batas banjir gitu ya, dari bekas rumah terlihat itu sampai setengahnya hingga ke atap guys. Tapi ada juga sebagian yang mengecat kembali gitu ya rumah mereka. Kadang ada yang ditinggalkan begitu saja karena sudah tidak layak huni lagi. Ada juga yang langsung dijual tanpa diperbaiki sama sekali. Mungkin orangnya juga sudah tinggal di hunian sementara ya, yang tadi bisa teman-teman lihat sendiri gitu. Rumah itu, tapi dia kembali lagi. Nah, ini masih ada tenda Kemensos dan BNPB, namun ada juga pembangunan di sana guys.
Ini rumah-rumah, mobil-mobil bekas banjir ya. Ya, pada dibawa ke sini. Ada CRV juga loh itu. Tapi yang saya belum ketemu itu adalah truk yang menimpa truk. Nah ini apakah sudah direlokasi apa gimana gitu ya? Mungkin teman-teman netizen ada yang bisa jawab kemanakah dia berada. Udah 5 bulan kan? Dari November, akhir November. Sawah sudah kembali. Ini baru ya, tanaman padinya tuh baru guys, alhamdulillah. Jadi mata pencaharian petani sudah kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memasuki kota Langsa guys. Ya, ini adalah tanah kelahirannya Nai. Anak kami lahir di kota Langsa. Dan mudah-mudahan lancar terus ini di perjalanan, karena ini tempat bersejarah lah Langsa, karena mamanya Nai juga besar sekolah di Langsa guys. Langsa juga termasuk yang terkena banjir, terutama di lapangan Merdekanya. Nah itu tinggi banget, makanya nggak kebayang kayak gimana sekarang kondisi lapangan Merdeka. Beda L dengan K, hati-hati. Nah ini kota Langsa Kalau ditambahkan sedikit tadi kita pasca bahas juga. banjir guys. Mungkin gini, Aldo. Ruko-rukonya makin padat. Kok jualannya pada di luar sih? Kenapa ya? Ini dibawa ke Banjir. depan. Oh, banjir deh. Iya kali, jadi dibawa keluar. Nanti kalau hujan gimana? Isbar. Hujan diterpalin kali. Masjid. Ini Masjid Darul Falah apa renov lagi ini? Lurus jalan terus. Nah, Unsam dari sana ya guys. Ini rumah sakit Langsa. Lurus jalan terus. Di sana pusat perbelanjaannya. Nai, Sini tempat Nai lahir. Langsa nih. Nai dilahirkan di sini. Gedung Cakradonya. Ini Bank BSI. Jadi sekarang bank di Aceh semua Bank BSI guys. Cakradonya tuh artinya apa? Cakradonya apa ya? Roti gembul. Nah ini Poska Holiti. Banjir. Ya, pos kopi. Ini pos Kota Langsa, ini juga. Nah, sini pos kopi. Ya. Nah, ini termasuk yang banjir, guys. Nah, itu banjirnya sampai setengah. Ini juga lapangan Merdeka, ini sampai setengah, guys. Ini tenggelam banget. Nah, ini juga kena banjir. Harisa kami tetap buka. Nah ini masuk guys banjirnya sampai hilang pagarnya.
nih jalannya, jadi biasanya di Langsa ini bersih banget. Pasca banjir, iya kotor, bekas lumpur ini benar-benar Walaupun ada sulit. hujan tuh nggak bersihin. Iya, nggak bisa ngebersihin juga karena gini, hujannya itu hanya pada saat banjir itu aja. Terus sekarang itu nggak Kering. pernah, iya kering. Iya. Jadi debu-debu yang udah kering Bergerak bekas, lagi, bergerak dan malah jadi tambah kotor gitu. Ini sudah banyak. Kenapa sih orang-orang Usaha-usaha. jaketnya tuh ditaruh di depan? Tuh. Nutupin tangan. Oh iya. Nutupin tangan. Wah, itu ada masjid yang mau dipakein eskalator. Biar tangannya nggak hitam. Terus nggak hitam. Gak kepikiran. Nggak kepikiran. Allah. Ini baru ini ya. Wah, banyak yang baru nih di Langsa toko-tokonya. Kantor imigrasi. Nah, ini dulu di sini ada Gajah ayam putih. Paulis. Paulis Sekarang udah udah nggak nggak ada lagi Paulis. Udah sampai kayak boleh. Iya. Udah Itu pusing. es teh Solo. Dijual juga sih di es teh Solo. Ini rangkang. Rangkang kopi udah jadi Alfamart, di atas dia jualnya. Ya ini kelihatan masih bekas banjirnya ya guys. Galon Harapan. Nah ini Hotel Kartika, dia legend banget. Kartika Travel. Nah, dulu pada saat Ayah Nay melamar Mama Nay bersama keluarganya nginepnya di Hotel Kartika ini. Masa sih? Dan itu pada saat Idul Adha, dimana orang-orang semua pada lebaran. Gak mau tahu. Pertamax dalam perjalanan. Aduh, jadi masih belum tersedia guys biosolar, semua dalam perjalanan. Ya, kita melewati masjid sakral ya, dimana di masjid ini saya dan Ayah Nay menikah guys. Masjid Baitur Rahim. Ini jam berapa? Belum asar. Asar nanti jam 4. Wah, ini pembangunan apa ya? Di SMK 2 STM dulunya. Kemudian Ini rumah balik ke gede belakang ke banget. novel Baswedan. Saudi. Itu kita dengar Komnas HAM sudah memberikan beberapa rekomendasi, tapi rekomendasinya itu nampaknya belum Yesus, atau ya. belum bisa ditindaklanjuti oleh Kedai kepolisian. kopi. Nah, yang terjadi Setara kemarin 30 terakhir hari. itu penyiraman keras Ada itu Ichiban salah satu Sushi, adalah kekurangan ada dari Jeko. wajah demokrasi kita. Jadi seperti ada teriakan yang sengaja dibungkam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini adalah sumbangsi kita ya pada Wah, bangsa Belango, dan negara khas ini untuk Aceh Raya. memperbaiki pola komunikasi, gaya komunikasi, dan mekanisme serta perspektif komunikasi pemerintah terhadap rakyat. Jadi benar, waktu di zaman Pak Zulfi JK sama Pak Futsal. Jokowi yang pertama kita masih ingat itu ada juru bicara satu Ini namanya GL Kopi dari guys. KPK itu siapa, Johan Budi. Itu lebih bisa kita pahami. Lalu kemudian pada saat terjadi bencana kita masih ingat nggak ada juru bicara dari BNPB itu yang meninggal dunia Sahabat. itu siapa, Pak siapa. Nah itu bahasanya supel yang kemudian Hajir, dicintai oleh wartawan automobil. dan komunikasinya juga bagus didengar oleh rakyat. Nah ini Lalu BNPB kemudian kita adalah jelek. PCO namanya Presidential Communication Office itu ya, berubah menjadi kantor komunikasi pemerintah. Kita melihat wajahnya berbeda-beda. Jadi kesimpulannya ya, mereka yang bicara itu tidak sesuai kompetensinya. Jadi mereka tidak punya kompetensi komunikasi. Harusnya yang bicara soal bencana ahli bencana,
Soal pangan ahli pangan, soal Ini politik masjid ahli politik. raya Ini Piring enggak, ini Buntung, semua guys. seperti dipukul rata, disuruh ngomong apapun seolah-olah mereka bisa. Jadi kelemahannya Untung di sana ini saya tempat kira. tinggal Ya, makasih. Mama Nai. Makasih ya. Wah, masuk Biring Puntung kita disambut oleh hujan rintik-rintik, guys. Ini 32 derajat pukul berapa ya, Pak? 14.46, guys. Kita di Simpang Komodor. Tugu Simpang Komodor ini, guys. Jadi Simpang Komodor itu komodornya udah nggak ada lagi. Ya, Tapi karena daerah ini terkenal dengan dulu ada baligo rokok mereknya Komodor. nah ini Arista Honda, Arista Langsa. Komodor. Atau Iya. ini di sini aja. Nah, servis. sini guys, tuh servis di sana. Begitu servis sini. Cut Laundry. Darussalam. Kita sudah tiba di. Jadi guys, just info, tadi kita mau isi BBM di SPBU Harapan, Galon Harapan gitu ya. Dan ternyata kosong, sedang dalam pengiriman. Nah, ini rumah Mama Nai. Nah, di situ guys. Lihat rumah di Langsa guys. Jadi banjirnya sampai ke kaca ini. Ini batasnya guys. Oh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nenek. Banjirnya masuk. Oh, ini dia banjirnya. Masya Allah. Ini sekarang udah bersih. Nah, ini kena nih guys. Banjir. Nah, ini kena. Dek, salam dulu loh. Ini kamar ini masuk ini. Masuk guys. Ah, ini listriknya nggak nyala lagi. Bang, bang, ini lihat kamar nih. Wow, ini masuk airnya ini guys. Wah, big segini airnya. Wah, udah nggak layak lagi ini. Ini lemari bawaan nikahan ini. Isi kamar ini guys. Isi kamar, guys. Kaca itu ada uang ini ya. Ada uang pesta, ada juga uang isi. Nggak ada ya uang pesta, isi kamar doang sama mahar. Ngadi-ngadi deh Pak Nir. Ya Allah, sampai segini. Jadi sebenarnya dengan kepindahan Mama ke Indrapuri itu menyelamatkan tempat tidur dan meja rias loh. Ini sedang napak tilas ke rumah. Jadi ini rumah kami dulu guys di Langsa. Lebaran di mana? Pak. Lebaran. Kapan pulang? Nih jangan kamu nek. Sampai segini guys banjirnya. Luar biasa. Ini masuk ke sini banjirnya. Nenek. Ya, sampai ketemu di Indrapuri ya, Nek. Ya. Ya. Wah, ini bunyi apa ini? Jadi ini rumah orang tua kami yang sudah ditinggalkan jadi lahan parkir sekarang. Oh, tokennya sudah bunyi-bunyi. Jut. Ya. Kita dikasih semangka sama Bang Jufri.
Belecat. Apa aja? Oh, ke Rizal Boha. Tuh. Insyaallah. Ini udah berapa tahun? Ya, jalan di Langsa ini seperti ini guys. Jadi tidak sempat berlubang, sudah langsung di aspal. Kita sekarang sudah menuju Lusmawe guys. Kita mau ke rumah pamannya Nai, adik kandung saya. Nah, takjil sudah mulai berjualan. Nah, ini Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Alfar lagi. Oh, bukannya ada internetnya. Ini adalah Perla guys. Ini juga termasuk yang kena banjir Oh iya. kemarin. Iya. Kan rumah Bang Dedi ini sampai hampir tenggelam juga. Ini dari sini nih. Di belok kiri sini guys. Ya untuk Itu pada tenggelam itu banyak banget. Nah, tapi ini udah ramai banget. Iya. Ini udah kembali ramai ya, kayak normal lagi aja gitu. Padahal ini termasuk parah banget ini banjirnya. keren ya, jual parfum. Wow, parfum pakai mobil deh. Karena mobil udah dekat. Ada yang jual kari kambing pinggir jalan guys. Ini kayak biasa aja ini orang jualan. Alhamdulillah sekarang sudah lebih normal ya Aceh Timur. Bapak sama gaji. Orang-orang sudah mulai jualan takjil ya, karena baru beres asar ya guys. Jadi tadi asarnya itu pukul 4 sore. Nah, sebenarnya di kawasan Aceh Timur ini untuk di pedalamannya itu juga parah. Sampai bupatinya itu masuk ke dalam tuh, luar biasa. Jadi kalau kalian lihat ada bendera-bendera seperti ini bendera partai lokal Aceh guys. Memang dia mirip partai GAM gitu ya. Tapi sekarang sudah jadi partai lokal. Karena salah satu kesepakatan dari hasil pertemuan di Helsinki, Aceh itu daerah istimewa, jadi berhak untuk punya partai lokal sendiri. Nah, makanya ada bendera-bendera yang mirip GAM seperti ini, padahal ini ya partai Aceh gitu. Ini biasa kali. Itu partai lokal biasa gitu loh. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dicemaskan. Karena di Aceh ya memang orang-orang Aceh gitu, nggak ada hal yang lain-lain gitu ya. Seperti ini suasana pukul 16:53. Jadi karena kita mengarah semakin ke barat ya guys, jadi waktu sholat, waktu berbuka juga semakin lama gitu. Jadi kemungkinan kita nanti akan buka puasa di pukul 7:15 guys. Sabar ya. Udah, masih lama nih. Sabar ya Pak Nir. 7:15 tuh kalau di Jawa tuh udah mau isya. Iya, di Jawa kan udah Jam berapa? udah isya malah. Enggak, misalnya jam 7-an. 7 lebih. Nah, ini ada SPBU.
apakah tadi kita sudah lewatin SPBU juga dan di sana ada ya guys. Nah kalau ini antrian solar ada atau tidak nih, nggak tahu. Ada sih kayaknya ya, ada guys. Jadi sudah normal ya SPBU, sudah tidak ada antrian panic buying ya. Ini jalanan di Aceh seperti ini. Dan kalau sudah tiba di Aceh itu waktu itu seperti melambat gitu guys. Jadi kita yang biasanya di Tangerang, di Jakarta tuh kayak sebentar banget, dah di sini tuh kayak lama banget gitu guys. Ini tuh baru pukul 5 gitu. Dan pukul 5 di sini tuh ya masih terang banget. Ya, terlihat orang-orang jualan anggur. Dari mana itu? Ada jualan bakso. Sini terlihat normal ya guys. Wow, ini jembatan di Aceh itu selama ini jembatan kembar, jadi kiri dan kanan itu berbeda guys. Nah, tapi nanti kita lihat, karena kemarin pasca bencana itu sempat ada jembatan yang putus. Apakah bisa kita lewati dengan baik atau kita harus antri atau seperti apa? Saksikan terus guys, eksklusif di ZNR Family. Masih di Aceh nih. Nah, kita memang sudah masuk Aceh. Supirnya Saat sudah ini berganti. kita sudah di Simpang Ulim. Di Simpang Ulim ini adalah ujungnya Aceh Timur sebelum kita masuk ke Aceh Utara guys. Nah jadi tadi kita melewati hunian sementara yang diperuntukkan untuk korban-korban banjir. Nah kalau di daerah sini guys, yang parah itu yang tinggal di pedalaman. Jadi kalau yang di pinggir sini sih relatif aman ya. Jadi kita lihat juga dampaknya tidak terlalu besar lah kalau di sini. Orang-orang masih beraktivitas seperti biasa, rumah-rumah juga masih tegak lah gitu. Ya paling misalnya kita lihat aja di kiri kanan, di sini sih relatif bersih ya. Kayak jalan, terus nah paling itu tuh kayak masih ada lumpur-lumpur kayak gitu. Tapi kalau untuk jalan di sini mungkin ini juga habis diaspal lagi gitu ya. Jadi kalau jalan di Aceh itu kita udah kayak di tol aja, kecepatan sama kayak di tol juga nggak masalah gitu ya. Karena jalannya selain lebar, orang-orang juga ya kendaraannya ya paling banyaknya motor sih. Kadang motor kita harus tertibkan gitu ya. Tapi kalau ini warlock ini lagi banyak yang nyari takjil, jadi agak santai lah gitu ya. Kita juga sebenarnya mau war takjil karena biasanya kalau dekat-dekat waktu buka mereka udah nggak jualan lagi, karena mereka juga mau buka puasa gitu guys. Ini sekarang pukul 18:03, ini sudah mulai agak gelap, udah sore dan udah mulai senja gitu ya. Orang-orang juga udah pada ngumpul di warung kopi bersiap-siap untuk berbuka puasa gitu. Nggak menemukan
laki-laki yang berani merokok gitu guys di luar kalau belum waktu berbuka puasa. Iya ya. Jadi nggak ada yang berani makan Oke. jalan, itu nggak ada. Di jam-jam segini tuh orang-orang benar-benar memang mempersiapkan berbuka puasa. Kita mau buka sama apa Pak? Mau buka di mana? Buka sama yang manis. Sama aku deh Pak. Paling di Simpang Ulim nanti ya kita cari bukaannya. Ini kota terdekat apa? Simpang Ulim. Ulim itu apa sih artinya? Ulim. Iya. Yang terdekat. Ada. Pelan-pelan. Masjid. Nah ini Paton Labu guys. Jadi di bawah jembatan Paton Labu ini itu rumah-rumah yang kena banjir ke bawah air semua. Jadi tadi itu tinggal pondasi doang. Kalau di sini juga ini sebenarnya banjir ini. Aceh Utara nih tinggi ini. Bisa dilihat waktu itu di sini termasuk yang airnya itu sampai bisa dilewati oleh perahu, ya perahu. Oh ini yang naik perahu orang-orang. Ya di sini Aceh Utara. Ini kan Paton Labu nih. Nah ini air, wah, udah jadi lautan lah. Yang punya perahu-perahu ada pakai perahu. Ini 18.27 guys. Di sini berbukanya pukul 18.40. Jadi target kita akan berhenti di Lok Semawe di rumah adik saya. Sekalian kita makan malam di sana. Sekarang kita buka puasa dulu. Kita lagi di mana, Nay? Alhamdulillah kita datang air juga akhirnya. Jadi kita bawa makan sendiri ya. Minta izin. Karena di sini yang ready itu ayam, nasi. Dan kita nggak mungkin makan langsung berat. Jadi kita habis minum ini harus langsung go gitu ya. Langsung cus. Karena sudah dilihat-liatin sama orang. Kita sekarang sudah di Paton Labu guys. Jadi sudah masuk Aceh Utara. Kita buka puasa tadi pukul 18.40 jam 7 kurang 15 ya, pakai gorengan, donat, air kelapa, dan kita pesan teh panas sama air mineral satu. Hari ini kita berada di Kabupaten Aceh Utara guys, dan ini juga salah satu kabupaten yang terdampak sangat besar saat banjir kemarin ya. Sama parahnya dengan Aceh Tamiang, bahkan jangkauan wilayahnya itu lebih besar dampak banjirnya itu di Aceh Utara ini guys, karena Aceh Utara ini luas banget. Kalau dari di pinggir jalan begini sih ini kelihatan seperti normal gitu ya, tapi biasanya dulu tuh pinggir jalan gini terang banget, lampu jalan itu radius berapa meter pasti ada gitu, dan ini kelihatan lebih agak gelap gitu ya. Mungkin ada faktor juga setelah banjir kemarin karena banyak listrik yang kena gitu ya. Nah, tadi kita sempat melihat
beberapa tempat yang dibangun tempat hunian sementara di pinggir jalan gitu guys, dan itu bahannya tuh kayak dari asbes kalau nggak salah tuh, kayaknya asbes deh, dan berjejer gitu ya pinggir jalan, ada beberapa kali lah gitu. Tempat lain kayaknya nggak ada aja. Gimana Pak Nir kesannya di jam buka puasa di Aceh? Udah hikmat di sini ya. Kita ngelihat orang-orang mokel itu nggak ada. Kalau di tempat lain orang mokel tuh biasa aja. Ya walaupun nggak tahu ya mereka memang Muslim atau non Muslim, tapi saya lihat di Aceh jarang yang mokel. Tadi mokel di daerah perbatasan aja ya. Iya, perbatasan. Lihat tuh, memang ya wajar juga kan orang yang bersafar itu kan boleh bermokel. Kalaupun nggak ada yang jualan juga kasihan. Ini kita tadi di SPBU mau isi, SPBU nya gede, ada 4 rak kopi juga. Cuma karena jam sholat istirahat, jadi nggak ada petugas kayak. Kita coba cari lagi SPBU di depan. Stok sih masih aman. Kalau mobil ini range-nya 360 kilo ke depan masih bisa di cover. Oh, Ini totalnya 720 kilo nih kapasitas satu tangki. dari tangkinya mobil. Wah, itu kita bisa sampai ke Indrapuri aman. Aman ini. Ya, jadi memang kalau ini di Lok Sukun ya guys, Aceh Utara, ini ibu kotanya Lok Sukun. Jadi memang kalau di Aceh pada saat buka puasa itu SPBU tutup. Buka tapi nggak ada yang operasi. Iya, kalau Tutup tuh kan, kalau tutup istirahat buat pegawainya bang. kalau tutup tuh kan ditutup gitu ya. Kalau Ya. ini tetap kebuka kan. Cuma nggak ada yang ngelayanin. Ya, jadi petugasnya itu di jam waktu sholat dan buka puasa itu mereka istirahat gitu guys. Jadi tidak melayani pengisian BBM. Keren sih. Guys, di masjid itu ya, di Masjid Lok Semawe pinggir jalan, wah itu motor penuh guys, mobil juga penuh, masjidnya gede banget. Insya Allah merinding liatnya. Seperti ini ya, terpantau ini sepi ya, karena mungkin orang pada tarawih sih. Ini ke arah Cunda, kita ke Cunda Lok Semawe. Masih istirahat, jadi di jam tarawih ini pada tutup guys. Tadi doang, dan tadi harus bayar pakai cash. Backslide Pertalite dalam pengiriman, biosolar juga itu dalam pengiriman, itu semua kali ini dalam pengiriman bang. Ini sepanjang ini lihat tuh motor di dalam, ini parkiran orang tarawih. Masya Allah, makin mendekati lebaran masjid semakin penuh guys. Ya, kita memasuki komplek Arun guys. Di komplek Perta Arun Gas. Main plaster aja. Di sini ada dayah modern, di mana adik saya salah satu pengajar guys. Ini masjidnya. Orang pada sholat tarawih guys. Nah, pada saat kemarin banjir di sini banyak pengungsi ya, korban banjir yang tinggal sementara di dalam masjid. Ini
baru selesai seperti tarawihnya guys. Orang pada keluar